Muhammad Rizky Pilar, lahir sekitar 25 tahun lalu kalau nggak salah, dan punya 6 bersaudara, dan kebetulan saya anak paling kecil. Cuma punya 2 orang tua, ibu dan ayah, bapak dan ibu. Dan punya hobi yang kalian semua tahu lah, kalau bisa main bola, nonton, terus nonton, baca buku, apalagi ya. Ya, dan orang udah banyak tahu sih cita-cita saya dulu emang jadi pemain bola, cuma emang gak kesampaian, dan Tuhan memang menggariskan bahwa saya harus menjadi seorang entertainer, alhamdulillah. Dan ya seperti yang kalian lihat sekarang, ya gini lah Rizky Bilar, sosok yang seperti orang tahu dimana saya ya di luar kamera, di depan kamera yang masa begini anaknya gitu, suka bercanda, ya bisa bilang takilan gitu. Oke, Bang, lu kan lahir sendiri di Medan ya, akhirnya bisa sendiri. Lahir gue dipakai Medan lah, mungkin gue iya. Maksudnya lahir masa sendiri dari Medan gitu, lahir di Medan, akhirnya sekarang besar di Jakarta. Itu gimana sih ceritanya? buta kucing, menurut kucing lu ya? Nggak ada. Apa? Iya. Gini, ya gue kan emang seorang anak perantauan, gue dari Medan yang ingin berkarir di Jakarta. Tapi niat awal sebelumnya sih gue emang kuliah sih tadinya, cuma setelah gue kerja gue agak malas untuk kuliah karena udah tahu cari duit ya. Dan emang awalnya gue berkarir itu dari model, gimana gue saat itu masih sekolah, tapi karena emang tapi saat gue ikut model, gue sempat ikut kontes model di Jakarta gitu, di salah satu tabloid cover boy itu, anjay. Ya, jadi gue sekolah Jakarta Medan Jakarta gitu. Tapi karena emang gue belum bisa stay, masih sekolah, ya gue nggak fokusin. Tapi setelah gue tamat sekolah, gue ke Jakarta. Yang tadi niatnya untuk ya sambilan lah, niat untuk kuliah, ingin kerja juga. Tapi lama-lama niat kuliah gue malah nggak gue lakuin, niatnya malah fokus berkarir gitu. Mulai kan dari model, dimana gue nggak sengaja sebenarnya ketemu salah satu agensi model yang menawarkan gue untuk masuk modeling, dan gue sama sekali nggak tertarik sebenarnya, karena gue kan basicnya bola. Menurut gue ya sesuatu yang sangat kontras kan kalau gue jadi model gitu ibaratnya. Tapi justru karena ada salah satu om gue yang seperti orang tua angkat bagi gue yang udah ngurus gue kan, beliau nasihatin gue, ya coba aja dulu jadi model. Kan yang jadi pemain bola udah saat itu emang udah gue udah jarang latihan karena emang saat itu gejala tipes kan, sakit. Jadi beliau nyaranin, ya udah masuk aja model, hitung-hitung nambah pengalaman, nambah teman, nambah relasi kan gitu, nambah pergaulan saat itu. Tujuan itu gue ikut model tuh, tujuan itu bukan untuk berkarir sebagai artis atau ibarat berkarir untuk modeling gitu. Ya udah akhirnya gue masuk jadi model. Terus gue mulai yang tadi gue nervous berdiri di atas panggung, jalan catwalk, kayak lama-lama pelan-pelan gue belajar menyesuaikan, adaptasi, oh gini ya gitu jadi model. Dan akhirnya mulai banyak temen tuh. Lalu ada audisi kayak cover boy gitu di salah satu tabloid. Gue ikut lagu, akhirnya gue daftar, dan ternyata gue kepilih sebagai finalis gitu. Akhirnya gue ke Jakarta, itulah pertama gue ke Jakarta. Ternyata nggak disangka-sangka gue juara 1 dari seluruh Indonesia saat itu yang ikut, gue juara 1. Dari situ gue mulai, wah ini ternyata ada kans nih. Tapi saat itu kan emang lagi nggak bisa fokusin karena emang lagi sekolah posisinya. Itu aja untuk dapat izin agak sedikit berat, sekolah ngizinin. Cuma untungnya punya sekolah yang emang kasih kelonggaran, karena kan saat itu gue bawa nama baik sekolah juga kan di kancah nasional bisa dibilang. Ya udah singkat cerita, gue sering juara. Dari situ gue mulai tertarik untuk terjun ke dunia entertain.
ya melebarkan sayap lah untuk ke dunia acting. Cuma saat baru-baru awal itu yang beratnya gue kan emang gue orang Medan, dimana problematika orang Medan untuk syuting itu di dialog, di aksen, logat gue tuh Medan banget katanya. Padahal aku tak pernah ngomong Medan, aku bahasa Batak aku sudah tidak ketara lagi kan. Macam mana pula aku dibilang logat Medan, padahal aku casting tak pernah aku ngomong Medan. Ngomong biasa aku ngomong Jakarta aku gitu. Iya, lama-lama kan gue lama akhirnya gue memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Setelah gue tinggal di Jakarta, terus ya adaptasi sih, lebih ke adaptasi, dimana gue emang gue punya teman orang Jakarta dan akhirnya emang membiasakan dia untuk ngomong sehari-hari seperti biasa gitu. Lalu gue casting dan akhirnya akhirnya dikasih kesempatan untuk syuting pertama kali setelah logatnya mulai pelan-pelan mulai hilang gitu. Orang tua gue sih selalu support apapun yang gue lakuin selagi itu baik menurut gue. Dan ya baik, ini kok berat banget kayak obrolan hari ini ya, buat kayak sekedar banget ya orang tua sih selalu support gitu ya. Begitu gue bilang gue pengen berkarir nih, ya udah orang tua support, ya udah hati-hati ya pergaulannya gitu. Paling orang tua selalu kasih nasihat gitu selagi gue berkarir sendiri. Dan gue emang tinggal sendiri juga kan, cuma 6 bulan doang sih sempet gue awal-awal di Jakarta itu tinggal dengan kakaknya mama. Karena emang basically keluarga gue, kakak gue emang semua perantau. Kakak gue yang cewek aja, satu cewek itu di Jepang. Dan orang tua gue emang udah terbiasa dengan situasi dimana anaknya emang perantau. Ada kakak gue yang di Batam, ada kakak gue yang di Jakarta. Jadi ya emang nyokap gue udah terbiasa ngadepin situasi kayak gitu. Jadi ya ketika gue memutusin untuk pindah, beliau responnya ya yang penting gue tahu konsekuensinya ketika gue tinggal sendiri gitu. Jadi alhamdulillah beliau support. Dan yang terpenting saat itu gue selalu minta doa yang terbaik dari orang tua gue. Karena ketika gue melangkahkan kaki dari Medan menuju ke Jakarta, itu kan gue emang harus fight lah istilahnya, dan sangat-sangat butuh doa restu dari orang tua gue. Dan ternyata dan itu selalu gue lakuin dari dulu, dimana ketika gue casting, ketika gue ingin casting aja, melangkahkan kaki untuk audisi atau apapun itu, gue selalu minta doa. Gue selalu telepon orang tua gue, doain gue ya, doain saya ya bu gitu, doain semoga bisa keterima. Itu selalu gue lakuin bahkan sampai sekarang. Karena gue sadar tanpa doa orang tua gue nggak ada keberkahan dalam hidup gue. Dan doa orang tua gue menurut gue doa yang, dan posisi gue seperti sekarang ini itu nggak lepas dari doa orang tua gue atau doa orang-orang yang di sekitar gue. Udah merantau sendiri ke Jakarta, ke dunia entertainment. Kakak gue juga udah perantau juga kan semuanya. Dan saat itu emang udah terbiasa, orang tua tuh udah terbiasa menghadapi situasi di mana anaknya jauh dari orang tua gue gitu. Orang tua gue selalu pesan bahwa dimanapun harus jaga diri, harus harus pinter-pinter bawa diri, harus tahu menempatkan di mana kita harus berteman. Dan mereka bilang jangan sampai kebawa pergaulan yang jelek di Jakarta. Dan gue selalu pegang teguh nasihat itu sampai sekarang.